Kalau Rasulullah SAW mengatakan, tanda kiamat telah dekat kepada manusia, masjidnya megah isinya kosong. Tanda kiamat telah dekat pada manusia, banyak terjadi gempa dan bencana di muka bumi. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kita semua tahu ini adalah bangunan yang bernama Zamzam Tower. Bapak Ibu perhatikan ini. Dan sungguh dari tanda kiamat telah dekat, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Selesai sholat asar saya baca Quran dan berzikir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Matahari tepat berada di atas sini, bayang-bayang as-sa'ah ini menutup Ka'bah. Saat itu saya baru paham, Allahu Akbar, ini maksud hadis Rasulullah. Nangis saya Bapak Ibu. Sampai maghrib Ka'bah tertutup oleh as-sa'ah dari cahaya matahari. Apa itu bukan tanda-tanda telah dekat kejadian hari kiamat itu kata Rasulullah SAW? Apalagi kalau kita lihat kehidupan bangsa Arab hari ini Bapak Ibu. Satu kemuliaan yang sangat luar biasa dan kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian malam Ba'da Isya di Masjid Al-Muflihin Pematang Pudu, Duri. Ini masjid yang kedua di Duri yang kami sigahi dengan kajian bersama sahabat Atasan Berduri, tentunya kerjasama dengan PA 212 Duri dan juga beberapa tokoh yang ada di wilayah Pematang Kudu. Maka saya bersyukur pada Allah SWT bisa mendapatkan kesempatan ini. Sesuatu yang tidak pernah saya mimpikan akan hadir di malam hari ini. Sungguh indah ketika kita hidup berjalan bersabdakan takdir Allah. Maka segala sesuatunya insya Allah menjadi amal soleh bagi kita. Salawat dan salam semata selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita dua kitab yang insya Allah, dua warisan yang insya Allah dengan dua warisan ini kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Pengurus, Ketua DKM dan juga jajaran dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muflihin di Pematang Kudu yang dirahmati Allah, para hadirin kaum muslimin salat yang makumullah, yang saya hormati juga para ulama, zuama, para asatidz dan asabidah, serta para tokoh yang sama-sama hadir, baik dari PA 212, Jahidin dan sebagainya. Saya Rahmat Baikuni hadir dari Bandung, Jawa Barat bersama sahabat Atasan Peduli membawa misi untuk membebaskan Palestina dan mengembalikan Al-Quds, Palestina, Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin. Sesuatu yang mungkin ini sesuatu yang besar ya kalau kita ukur dari kemampuan kita, tapi tidak menjadi masalah jika kita sudah mengazamkan sejak awal untuk meniatkannya dalam perjuangan kita. Karena Palestina ini akan menjadi titik terakhir dari keberadaan umat manusia yang mulia di muka bumi. Rasulullah SAW mengatakan, wa min khiyari ahlil ardi yaumaidin alladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Semulia-mulianya manusia imannya di akhir zaman adalah mereka yang nanti yang hijrah ke bumi hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya juga hadir bersama kami, Bang Hari dan Bang Doni ya, Bang Andi. Di luar ada beberapa merchandise, ada peci, ini yang saya pakai Bapak Ibu. Jika terlihat bagus di mata Bapak Ibu sekalian, Ustaz, jika terlihat bagus, Bapak Ibu silahkan beli di luar sana, ya, ada di kanan, ada di kiri. Dan jika Bapak Ibu kurang wangi, ya bisa pakai warna-warni di sana. Atau Bapak Ibu kurang sehat, ada madu di sana. Saya yakin Bapak-Bapak suka madu ya. Suka madu, Pak? Suka ya, Ibu suka madu, Bu? Ibu? Kalau yang suka madu silakan. Ya, karena Rasulullah SAW juga sering meminum madu ya. Dan Rasulullah juga punya madu ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu ini madu ada di kanan kiri sana. Baik Bapak Ibu yang dibatas mana-mana. Ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, itu diturunkan fi makanin a'la fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Tempat tertinggi di muka bumi menurut para ulama ahli tarikh itu sepakat yaitu Himalaya, Hindustan. Tepatnya Mount Everest. Jadi Nabi Adam diturunkan di Himalaya, Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab, tepatnya di satu titik yang kemudian diberi nama Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Sementara iblis yang dulunya bernama Azazil, bagus namanya, dari kata Azza yu'izu izzan.
azazilan, yang dimuliakan Allah karena tidak mau sujud pada Nabi Adam, digelar iblis, ablasa iblisan, pembangkang. Itu diturunkan di Dastamaisan, di Basrah di Irak, dalam wujud seekor ular besar, bertanduk, bersayap, punya 2 kaki dan 2 tangan, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa itu? Ular naga. Bapak kita bayangkan, dunia ini gonjang-ganjing dengan 1 naga iblis. Indonesia 9 naganya. Mau tidak gonjang-ganjing gimana? Allahu Akbar. Terpisah 100 tahun antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Perkiraan para ulama ahli tarikh, Nabi Adam diturunkan ke bumi dan Siti Hawa dan semuanya itu terjadi di tahun 5872 sebelum Masehi. Jadi peradaban manusia belum sampai angka 8.000 Masehi, belum sampai angka 8.000 tahun, belum sampai angka 8.000 tahun. Jadi tidak yakin saya dengan teori Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan Mojocatensis, tidak yakin. Jangan diajarkan sesuatu yang bohong kepada anak-anak kita. Ajarkan sejarah yang benar kepada anak-anak kita agar timbul rasa bangga menjadi umat Islam. Ya, sebagai fitrahnya. Setelah 100 tahun terpisah dengan Siti Hawa, terbayang Bapak Ibu, 100 tahun mau tidak galau gimana Bapak Ibu saya? Pak, siapa terpisah dari istri 100 tahun, Pak? Ini saya baru 2 minggu, Bapak. Menjelang 2 minggu saya terpisah dari istri, galaunya stadium 5, Bapak Ibu. Level 5 saya dah galau. Hampir-hampir melirik yang lain ini. Astagfirullahaladzim. Susah juga manusia ya. Terbayang Nabi Adam terpisah 100 tahun dengan Siti Hawa. Merasakan bagaimana akibat dari perbuatan salah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Itu juga sebagai tahzir, peringatan dan tahkim, hukuman dari Allah. Betapapun Nabi Adam pada dasarnya tahu kalau memang Allah telah menetapkan harus memetik buah pohon kayu tadi. Tapi intinya, Allah kemudian ingin memuliakan Nabi Adam. Tugas pertama Nabi Adam AS itu diberikan setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi. Ya, tugas pertama waktu itu adalah, nah ini dia. Di dalam kitab Al-Isim Majalis, karya Syekh Afad rahimahullah menukilkan satu hadis kursi di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam AS, Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyahadah. Hai Adam, aku punya satu rumah, Ka'bah, di Bakkah yang aku berkahi. Yang lurus Ka'bahku ini dengan arsy Allah, dengan arsku. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya Adam, ini ladaya baitan bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyahadah. Hai Adam, aku punya satu rumah, Ka'bah, di Bakkah yang aku berkahi. Nah ini Ka'bah. Yang lurus dengan arsku. Itu alasan kenapa Ka'bah diturunkan, didirikan di Mekah. Karena Mekah lurus dengan ars Allah. Tidak diduri. Kalau duri lurus dengan Pertamina. Karena agama lurus dengan ars Allah, maka sucinya ars Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Maka tanah Ka'bah, tanah Mekah ditamakan tanah haram. Karena suci, sesucinya ars Allah. Maka masjid yang dibangun pertama kali di muka bumi di sana dinamakan Al-Masjidil Haram. Haram kita mengotorinya dengan kata-kata kotor kita. Dengan perbuatan kotor kita. Dan karena Ka'bah dan Masjidil Haram ini adalah kiblat kita dan juga masjid pertama umat manusia di dunia, maka dia lurus dengan ars Allah. Itu ada pada poros semesta. Apabila kuat ikatan tauhid manusia, maka kuatlah bumi ini akan aman dari bencana. Ketika hancur tauhid manusia, hancurlah ikatan ini, maka bencana menimpa manusia. Itu yang saya khawatirkan jika umroh dan haji terhalang. Apa hubungannya Ustaz? Umroh dan haji terhalang dengan bencana alam? Baik Bapak Ibu. Kita bahas Bapak Ibu ya. Waktu kita panjang hari ini. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tagih sampai subuh. Ayo, saya tagih sampai subuh. Kemarin juga udah saya tantang, gak kuat ternyata ya. Sampai subuh bener ya. Tapi dijamin lah, jam 11 atau jam 10 paling banyak yang muntaber. Tahu muntaber Bu? Pak?
mundur tanpa berita. Tahu-tahu sepi di kemana jamahan. Udah kelamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betulkah akan terjadi banyak bencana ketika haji dan umrah ditutup? Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermula dari salat ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati, saya bahas tentang salat Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 membuat saya paham tentang hadis Rasulullah SAW dulu yang pernah saya baca. Ya, kalau tidak salah nasnya, muni an-nasu inna min asyrati sa'ah. Tanda dari kiamat telah dekat, dan tanda dari kemunculan Imam Mahdi adalah muni an-nasu ayyahujjar baiti aw ya'tamir ilaih. Terhalangnya manusia melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Itu isyarat kemunculan Imam Mahdi dan telah dekatnya umat Islam kepada kemenangan. Bagaimana umat Islam bisa terhalang melaksanakan haji dan umrah? Bukankah mayoritas di akhir zaman? Ya. Dulu saya tidak paham bagaimana bisa terjadi. Sekarang saya baru paham sekarang. Di hotel saya pakai AC. Seharian pakai AC Bapak Ibu. Tidak pakai AC panas. Ketika pakai AC jadi batuk Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah transmitter energi. Betulkah manusia transmitter energi? Betul. Jika kita menghancurkan tubuh kita menjadi partikel yang terkecil, maka kita akan mendapati atom menjadi partikel terkecil tubuh kita. Atom terdiri dari 3 unsur, ada proton dan neutron yang membentuk nukleus inti atom, dan ada elektron yang selalu berputar. Selama kita hidup, elektron ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Apa yang membuat elektron berputar melinti atom? Energi. Dan energi adalah ruh. Energi bersifat kekal, tidak bisa dimusnahkan. Yang terjadi adalah perubahan energi dari energi kalor menjadi energi kinetik atau yang mekaniknya, energi panas menjadi energi gerak dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Ketika kita berjalan Bapak Ibu, di depan ada pertigaan. Ketika kita belok kanan, kita berpapasan dengan seorang ulama, sebut saja Uwas. Apalagi Uwas sudah punya istri sekarang. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita Bapak Ibu? Ketika kita ketemu Uwas, senang tidak? Senang kan? Perasaan senang yang muncul. Ya, pasti selfie. Wah, selfie dulu Uwas. Selfie dulu, ya. Itu ketika kita bertemu dengan Uwas. Tapi apa jadinya ketika kita di pertigaan tadi, belok kiri. Di kiri kita berpapasan dengan seorang preman. Wajahnya seram, yang menyeramkan. Pakai anting, bertato, tubuhnya tinggi besar. Apalagi premannya belum pensiun. Karena kalau sudah pensiun biasanya di masjid preman itu kan. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Perasaan takut. Kok beda? Ketika ketemu ulama senang, ketemu preman takut. Energi. Ulama penuh dengan ibadah dan perbuatan baik, maka energinya positif. Preman yang berbuat jahat, banyak maksiat, banyak dosa. Jika dia banyak dosa, maka energinya negatif. Perasaan yang datang ketika terima adalah penerimanya takut. Itu energi, aura. Ulama auranya positif, preman auranya negatif kalau banyak dosa. Cuma saya bingung nih, kalau saya ketemu dengan aura kasih, perasaannya apa yang muncul dalam hati kita? Antara senang dan gempur. Dan kenapa? Karena ulama juga tahu, ustaz juga tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Maaf ya, Bapak Ibu, iklan. Nah itu energi Bapak Ibu. Maka sadarkah kita, ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang mengirimkan iman Islam kita kepada Allah dalam bentuk gelombang energi. Dalam bentuk gelombang energi. Dan sholat adalah lokomotif dari amal soleh kita. Dia akan membawa serta semua amal soleh yang kita lakukan sebelum sholat. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika azan dikumandangkan, malaikat berdiri di depan pintu sebelum waktu sholat. Malaikat pencatat itu membawa buku catatan, mencatat siapa yang datang dan sholat di masjid sebelum iqomah. Orang yang datang pertama kali, dialah orang yang pertama kali dicatat di lembaran itu. Setiap waktu sholat, semua masjid di muka bumi ini ada di sisi ars Allah, menyala semuanya. Dan di masjid itulah nanti akan terlihat nama orang-orang yang sholat berjamaah di sana. Ketika qomat dikumandangkan, malaikat itu pergi menutup catatan amalnya dan pergi mereka itu. Maka yang masbuk tidak tertuliskan.
Kemudian apa yang muncul nanti di sana? Ketika diklik nama kita, kita yang pertama datang diklik nama kita, maka sederet amal soleh itu akan terlihat. Amal soleh apa saja yang kita lakukan akan tercatat di sana. Berikut dibawa oleh pahala sholat tadi, oleh energi sholat kita. Ini energi. Persis seperti HP kita. Bukankah ketika kita sholat adalah kita sedang berhadapan dengan Allah? Bapak Ibu, saya yakin semua yang hadir di sini punya gadget, betul? Yang tidak punya HP ini silakan lapor kepada Pak DKM, cuma lapor aja. Dengan alat ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di ujung dunia, betul? Selama ada sinyal, ada kabel tidak yang menghubungkan. Tidak ada, itu gelombang energi, gelombang suara. Bagaimana dahsyat pula jika kita berkomunikasi dengan Allah. Gerakan sholat dan zikir yang kita ucapkan, itulah bahasa yang kita gunakan. Kuota dan sinyal yang nyambung dengan Allah. Tauhid yang ada dalam diri kita. Chip yang ada dalam diri kita. Karena kita diciptakan dalam keadaan Islam. Betul kan manusia diciptakan dalam keadaan Islam? Baik, saya perlihatkan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah satu ini. Sebentar Bapak Ibu, saya perlihatkan sesuatu. Maka saya bangga menjadi seorang Muslim ketika saya diciptakan dalam keadaan Islam, Bapak Ibu ya. Siapapun diciptakan dalam keadaan Islam. Baik, ini saya perlihatkan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi penguat dari iman Islam kita. Mudah-mudahan masih ada payungnya ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada saya mohon maaf. Waduh, di mana ini? Saya lupa lagi menyimpannya. Berdasarkan teori ini, Allah menciptakan semua makhluk di alam semesta, termasuk dia, didesain dengan satu rumus rasio emas dunia, 1,618. Dan kalau kita jumlahkan, angka 1618 itu sama dengan 16, dan itulah jumlah huruf yang menyusun kalimah tauhid, Innallaha Rabbul Alamin. Baik, nah itu satu Bapak sekalian. Satu fakta, satu bukti bahwa ketika manusia diciptakan Allah, itu ada dalam keadaan Islam dengan rumus tauhid. 1,618
18 itu kalau dijumlahkan 16. Yang 16 itu adalah huruf yang menyusun kalimat Innallaha Rabbul Alamin, sesungguhnya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Allah menciptakan manusia dengan rumus tauhid dan juga menciptakan alam semesta dengan rumus tauhid. Allahu Akbar. Dan ini bukti ketika manusia di alam rahim, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah janin yang tidak mau diam. Ya. Dia tidak mau diam. Sifat Bapak Ibu ya, karena waktu kita tidak banyak. Ini adalah USG, ultrasonographic, satu alat untuk mendeteksi objek yang ada di dalam janin dengan mengenakan gelombang suara. Nah, ini suara jantungnya, berarti menandakan janin ini sehat. Berapa usia anak ini? 17 weeks 1 day, berarti 17 weeks 1 day, 4 bulan 8 hari. Sudah ada ruh, sudah dicatatkan takdirnya, jenis kelaminnya, suka dukanya, rizkinya, jodoh dan ajalnya sudah dicatatkan. Suara yang Bapak Ibu dengar adalah suara jantung. Ya, alat ini sudah cukup canggih luar biasa, bisa mendeteksi objek yang ada dalam rahim ibu kita. Nah, bisa dilihat apakah tubuhnya normal atau tidak. Bahkan bisa dilihat wajahnya seperti apa. Mirip ayahnya, mirip ibunya, apa mirip tetangganya? Ada yang mirip tetangga di sini? Kalau mirip tetangga, siapa yang bersalah ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu bisa menyaksikan betapa janin ini tidak mau diam. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu, ketika dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi dengan janin ini? Bacaannya adalah bacaan Syekh Misari Al-Apasi ya, membaca surat Al-Baqarah. Mohon maaf saya potong-potong Bapak Ibu. Tadinya bergerak tidak mau diam. Begitu dibacakan Al-Quran, janin ini pindah kepalanya. Tadinya di sebelah kanan screen, menjadi sebelah kiri screen. Sebelah kiri screen menjadi sebelah kanan screen. Perhatikan Bapak Ibu, selama dibacakan Quran apa yang terjadi? Dia diam dalam keadaan, dia diam dalam keadaan apa Bapak Ibu? Sujud. Oh, ini Tuhanku, penciptaku. Ini kalamku, Tuhanku sedang berkata. Maka janin yang tadinya tidak mau diam, dia berganti arah dan sujud. Allahu Akbar. Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam. Ya. Jadi fitrahnya manusia adalah Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, sama dengan ikan yang hidup di luar air. Menggelepar-gelepar kehausan, dihantam oleh kehausan dan dahaga yang akhirnya mati mengenaskan. Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dalam hidupnya, kekayaan alam, ya, kecanggihan infrastruktur dan teknologi yang didukung dengan dana triliunan rupiah, mau minjem atau mau cash, jika tanpa iman dan Islam, hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan menghadapi kehidupan ini. Apapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimati Allah SWT, sekali lagi, seperhatian ini adalah merupakan bukti empiris betapa Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam. Dan Islam adalah tauhid. Bapak Ibu, Islam adalah tauhid. Maka ketika manusia mengingkari Islam disebutnya kafir. Kenapa orang yang mengingkari Islam disebut kafir? Itu bukan ekstrim. Orang yang menganggap kafir ekstrim itu adalah orang yang tidak paham bahasa. Bapak Ibu, ada yang nulis di sini, yang nulis bawa buku, ya pakai buku ya, nulis di buku. Buku punya sampul. Sampul buku disebutnya apa? Kafir. Itu bukan bahasa Inggris aslinya, bahasa Arab. Dari kata kufur. Kafar yakfuru kufur. Artinya menutup. Petani disebutnya kafirun. Tidak tersinggung. Kenapa petani disebut kafir? Karena bikin lubang, masukkan biji, tutup. Menutup lubang yang dia bikin sendiri. Bikin lubang, masukkan biji, tutup. Menutup itu artinya kafir. Orang yang fitrahnya Islam, manusia fitrahnya Islam. Kemudian dia memilih agama selain Islam. Artinya dia menutup fitrahnya dengan agama lain selain Islam. Maka disebutnya kafir. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang datang Allah SWT. Apa hubungannya tadi dengan ibadah sholat dan ibadah haji? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Karena sholat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid kita. Itulah makanya sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Bukan zakat, bukan saum. Tapi sholat.
Karena sholat merupakan ukuran kebenaran tauhid manusia secara individual. Maka jika ingin melihat bagaimana kualitas tauhid dan benar tidaknya syahadat seseorang, lihat saja sholatnya. Ketika sholatnya rusak atau ditinggalkan, maka kafirlah dia. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja dan sadar, kafir dia. Maka hancur tauhidnya, hancur syahadatnya. Dan sholat merupakan konfigurasi tauhid, Bapak Ibu. Sholat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang digambarkan secara mendasar, di mana semua gerakan sholat adalah tauhid. Baik Bapak Ibu, saya bahas lebih rinci tentang hal ini. Nanti nyambung dengan Ka'bah dan ibadah haji. Nyambung dengan corona, Bapak Ibu. Ustadz nyambung dengan corona, kata siapa kan sengaja dibahas ini supaya nyambung dengan corona. Jadi corona itu konspirasi, Ustadz? Kayaknya saya yakin konspirasi lah, Pak Ibu. Betulkah konspirasi? Kita bahas malam hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Saya mendapatkan gambar ini. Ini adalah WA dari Madinah, Bapak Ibu. Ada sekelompok burung yang tampak terlihat di sini. Ini sedang apa burung ini, Bapak Ibu? Sedang latihan baris berbaris. Sedang sholat, yakin sedang sholat. Dan ini ada satu orang di depan, satu ekor di depan. Berarti sedang sholat ya. Sholatnya berjamaah apa munfarid? Berjamaah. Allahu Akbar. Ingat, semua makhluk Allah sholat. Sayang sekali, banyak sekali hal yang ingin saya perlihatkan, tapi waktunya yang nanti. Ini materi kita jadi nyimpang. Bapak Ibu dirahmati Allah. Apakah ini maksud dari firman Allah? Di dalam surat An-Nur ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah. Apakah kau tidak perhatikan Muhammad bahwasanya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawat, siapapun yang ada di semua langit, wal ardi, dan bumi, wat tairu, dan burung-burung, safatin, mereka berbaris-baris bersaf-saf melaksanakan salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, setiap makhluk tahu kewajiban salat dan tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi, maka salat di dalam rukun Islam dijadikan sebagai rukun yang kedua. Karena salat adalah ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Ya, makanya ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah ketika dia meninggalkan salat. Artinya ketika dia meninggalkan salat bisa jatuh kufur atau bisa jatuh musyrik. Ya, atau dalam hadis yang lain, innal ahda baini wa bainan nas as-shalah. Sesungguhnya ikatan yang mengikat antara aku dengan manusia adalah salatnya. Faman taraka hadhil fariidah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban salat ini, faqad kafara, maka kafirlah dia. Bapak Ibu, pandemi Covid langsung menotok kepada tauhid kita, salat kita. Ya, ketika pertama kali mengejala, masjid-masjid tutup seluruh dunia. Artinya, tidak ada orang yang menegakkan tauhid di masjid ini. Saya yakin ini fitnah Dajjal, Bapak Ibu. Saya ngomongnya pelan-pelan. Nggak ada yang tersinggung. Bu, kedengaran Bu? Suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas nggak Bu? Jelas ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sholat, semua gerakannya adalah tauhid. Karena salat merupakan konfigurasi utama dan mendasar dari konsep tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir, dan doa. Baik, berangkat dari definisi salat. Di dalam beberapa kitab fikih, salat didefinisikan. As-salatu hiya amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Setiap gerakan salat adalah tauhid. Baik, pertama takbiratul ihram. Apa pesan tauhid dari takbiratul ihram? Ketika tubuh kita menghadap ke Ka'bah, ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita lurus begini. Kalau kaki kita lurus begini, artinya menghadap ke kiblat. Kalau kaki kita seperti ini, berarti wajah kita ke Ka'bah, kaki kanan kita ke Eropa, kaki kiri kita ke Afrika. Jadi belum hadap ke kiblat. Makanya lurus begini selebar bahu, sehingga sunnah salat berjamaah tarasu wa atadilu. Mata kaki kita nempel dengan mata kaki kanan kiri kita. Betis ketemu betis, bahu ketemu bahu. Ka'annahum soffan.
Yasafan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi bukti gara-gara pandemi, kita harus jaga jarak untuk sholat. Padahal sholat adalah hukum Allah, perintah Allah, dan aturannya aturan Allah diatur dengan aturan manusia. Apa ini bukan syirik? Halo? Ya, mendadak ada fikih mazhab yang kelima. Selama ini ada mazhab ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ada yang kelima. Madhab Qafidi. Ke masjid pakai jarak, tak pakai masker, sholat jaga jarak. Bapak Ibu, Ini fitnah yang langsung menotok pada tauhid. Sadar tidak Bapak? Dijauhkan kita dari Tuhan kita dengan cara dirusak sholat kita. Allah Akbar. Saya yakin ini fitnah dajjal, Bapak Ibu. Mohon maaf saya bicara seperti ini, jujur saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak kuat Bapak Ibu. Tauhid kita dihancurkan oleh pandemi. Tapi kan Ustaz ini menyebar. Kalau sakit di rumah, yang sehat datang ke masjid. Jangan sampai sunnah berjamaah hilang. Agak lama waktunya nggak apa-apa? Sampai subuh kan? Siapkan kopinya, panitia. Baik. Takbiratul ihram. Setelah tubuh kita menghadap ke Ka'bah, tadi kita sudah bahas, kenapa kiblat kita Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Ya, dan Allah perintahkan kita menghadap ke Ka'bah. Baik. Kita memulai salat kita dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua telapak tangan kita, haswa mankibai, sejajar dengan kedua bahu kita, atau haswa udunai, atau sejajar dengan kedua telinga kita, atau haswa bainahuma, atau antar keduanya. Jangan sampai lebih dari telinga. Allahu Akbar. Ini mau berenang ini. Atau di bawah bahu. Ini orang pelit ini. Allahu Akbar. Orang pelit. Sejajar bahu, telinga atau antar keduanya? Pertanyaannya, kenapa harus kedua tangan yang kita angkat? Dan kenapa harus kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan? Kenapa tidak Allahu Samad? Atau Allahu Samad? Atau Allahu Kabir? Kenapa tidak demikian? Baik, pertama, mengangkat kedua tangan. Apa yang diajarkan tauhid dengan takbiratul ihram? 1. Kita beranalogi dengan analogi positif. Ada seorang penjahat yang sedang dicari-cari oleh aparat kepolisian. Lama penjahat ini dicari-cari karena dia kelas kakap. Yang kelas 3 udah kena. Dia yang kelas kakap dia belum dapat. Suatu hari nasib sial menimpanya, dia kepergok oleh 5 aparat, ditodong dia oleh polisi. Kena kamu. Dia mau melarikan diri tidak bisa. Di belakang dia ada dinding yang tinggi, kanan kirinya pintu yang tidak bisa dia, pagar yang tidak bisa dia lewati. Ketika polisi menodongkan senjata, apa yang dilakukan oleh penjahat tadi? Angkat tangan. Apa maksudnya angkat tangan? Menyerahkan jiwa dan raganya kepada polisi. Terserah polisi. Andaikan polisi menarik itu pelatuk senjatanya, maka matilah dia mungkin pada saat itu. Konsep takbiratul ihram, konsep tauhid yang diajarkan takbiratul ihram adalah konsep menyerahkan diri totalitas jiwa raga kita kepada Allah. Dan mengangkat tangan dengan untuk menyerahkan diri adalah cara yang fitrah semua makhluk, bukan hanya manusia. Lihat saja yang satu ini. Siapa yang ngajarin kucing ini kalau menyerahkan diri angkat tangan? Cing, hei kucing, kalau kamu ditodong menyerahkan diri angkat tangan ya. Ngerti gak dia kucing? Enggak kan? Mau pakai senjata atau tidak pakai senjata sama aja. Apalagi ini. Wajahnya memelas sekali, lihat. Begitu pasrah dia. Ini konsep tauhid. Totalitas menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Kemudian kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Akdara dari kata af'ala. Isim tafdil atau af'alu tafdil. Artinya superlatif paling. Kaburo besar, akbar maha besar. Soguro kecil, asgor paling kecil. Asgar asli Garut. Ya. Maka akbar paling besar. Suatu hari Allah ingin mengajarkan pada malaikat arti Allahu Akbar. Suatu hari Allah ingin mengajarkan kalimat Allahu Akbar, arti akbar, sifat Allah kepada para malaikat. Kita tahu malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik 300 juta meter. Atau 300.000 kilometer. 1 detik.
Maka Allah kemudian menciptakan satu malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat dari kecepatan terbang malaikat ini. Andaikan kecepatan cahaya adalah kecepatan malaikat, berarti 70 kali 10 kali 3 pangkat 70 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa? Sekian dan terima kasih. Maka dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan terbang malaikat itu, Allah perintahkan kepada dia untuk terbang menjauhi arsnya. Idhab wabta'id mipakani hada. Terbang kamu jauhi arsku. Bapak Ibu, logika malaikat saat itu sama dengan logika kita. Makin jauh kita pergi menjauhi satu benda, makin jauh kita makan benda tadi makin kecil, betul? Ada benda besar kita tinggalkan, makin lama makin kecil. Malaikat itu membayangkan demikian. Aku terbang menjauhi ars Allah, berarti ars Allah makin kecil. Dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan cahaya, dia pergi meninggalkan ars Allah. Aku sudah terbang jauh. Jutaan kali lipat jauh daripada jarak saya tadi dengan ars Allah. Sekarang pasti ars Allah mengecil. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat ini membalikkan badan melihat ars Allah? Langsung spontan tangannya, Allahu Akbar. Dan yang dia ucapkan, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ars Allah tidak berubah. Padahal dia sudah terbang menjauh dari ars Allah 70 kali lipat dari kecepatan cahaya. Dia terbang lagi, mungkin kurang cepat tadi. Saking cepatnya doer bibirnya kena angin nih. Wajahnya doer di sana kemari. Aku sudah lebih jauh lagi, jutaan kali lebih jauh. Sekarang ars Allah pasti lebih kecil, mengecil. Dan ketika dia membalikan badannya, Allahu Akbar, ars Allah tidak berubah. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak menjauhi ars Allah. Idham wabta'id bin makani hada. Terbang kamu, pergi jauhi arsku. Baiklah sadaka ya Rabb, kullu khairin biradik. Baik ya Allah, siap ya Allah. Segala kebaikan ada di sisimu. Maka apa yang terjadi? Sampai habis tenaga malaikat ini, dia tidak bisa lagi terbang. Tenaga yang tersisa dia gunakan untuk membalikan badannya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia membalikan badannya, ars Allah tidak berubah. Maka malaikat itu plek, selesai. Mati malaikat itu. Makhluk tercepat yang Allah ciptakan di alam semesta tidak bisa mengukur bagaimana besarnya ars Allah. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan ars tadi? Itulah arti Allahu Akbar. Jika demikian arti Allahu Akbar adanya, pantaskah kita takut kepada makhluk? Pantas tidak kita takut pada makhluk? Allahu Akbar. Itulah konsep tauhid yang diajarkan oleh takbiratul ihram. Sudahkah kita menghadirkan sifat Allah itu ketika kita takbiratul ihram? Yang ada adalah rumah kita jauh. Mau sholat subuh ada kajian Ustadz akhir zaman dari Bandung. Yang hadir Ustadz akhir bulan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia nyari kunci motor nggak ketemu. Aduh, di mana nih kunci motor? Terpaksa saya harus lari dia pasti masbuk ini. Datang ke masjid betul masbuk 1 rakaat. Gara-gara kunci motor aku jadi masbuk. Allahu Akbar. Kunci motor ada di jaket kuning samping pintu. Tuh kan? Suka gitu ya Bu ya? Faya. Fisiknya di masjid, jiwanya masih di rumah nyari kunci motor. Ketemu tuh. Khusus tidak? Tidak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini adalah Muslim Palestina. Ada yang beritanya sampai kepada saya. Dia dibakar hidup-hidup sedang dalam keadaan sholat. Dan dia tidak membatalkan sholatnya. Meninggal ketika tasyahud menurut satu berita. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Yang kedua, ruku. Apa yang diajarkan ruku kepada kita tentang tauhid? Bapak Ibu, ketika kita ruku, mulut kita, perut kita dan yang di bawah perut kita sejajar. Tinggal ditekuk saja, lurus. Mulut, perut dan yang di bawah perut sejajar. Apa pesan tauhid yang diajarkan ruku? Setidaknya 2 sifat Allah diajarkan oleh ruku. Pertama Ar-Razik dan kedua As-Somad. Allah Maha Pemberi rizki dan Allah tempat bergantung semua makhluk. Tanpa Allah manusia makhluk tidak akan bisa hidup. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan makanan minuman yang kita makan dan kita nikmati kelezatannya dengan mulut kita. Dan tidak ada yang bisa membuat kita punya energi karena perut kita kenyang. Dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan syahwat kepada yang di bawah perut kita. Melainkan semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Betul. Ar-Razik,
Tanpa terpenuhinya 3 tempat ini, maka bisakah kita hidup? As-Samad, kita bergantung kepada Allah. Ini konsep tauhid yang diajarkan rukuk. Puncak dari gerakan salat adalah sujud. Sejak kita bisa berdiri sampai hari ini, kita tidak pernah meletakkan kepala kita di bawah bahu, karena kepala simbol kehormatan kita. Seorang raja ketika diinaugurasi menjadi raja, dinobatkan menjadi raja, mahkota disimpan di mana? Di kepala ya, tidak di pinggang ya. Selamat Anda menjadi raja. Disantelin di sini. Enggak kan? Disimpan di kepala. Karena kepala simbol kehormatan kita. Kita akan marah ketika kepala kita dipukul orang. Betul? Tapi apa jadinya ketika sujud, Allah perintahkan kita meletakkan kepala kita di tempat yang kita injak dengan kaki. Artinya apa? Di hadapan Allah kita hamba. Sama kita mau pejabat, mau bangsawan, atau mau rakyat jelata biasa. Sama di hadapan Allah kita hamba. Lalu buat apa kita sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat dan jabatan? Sama di hadapan Allah. Ketika sholat berjamaah, apakah raja di depan? Tetap saja. Sama ketika kita sholat. Di hadapan Allah, pangkat jabatan tidak berarti saat itu. Itulah pesan tauhid yang disampaikan oleh sujud. Hanya Allah yang berhak sombong dan angku dan takabur. Makhluk tidak baik. Terakhir dari gerakan sholat adalah salam. Apa pesan tauhid yang disampaikan salam? Salam diambil dari kata aslama yuslimus salamatan wa islaman. Artinya selamat sejahtera. Salam mengajarkan tauhid kepada kita. Jaminan keselamatan hidup. Bagi mereka yang bisa mewujudkan nilai-nilai sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bisa diwujudkan di luar masjid atau di luar sholat. Maka Allah menjamin keselamatan baginya. Satu kali kita salam, jaminan keselamatan hidup di dunia. Salam kita yang kedua ke kiri, jaminan keselamatan hidup di akhirat. Kedua. Inilah yang diajarkan salon tentang tauhid pada kita. Tauhid kita mantap, selamat dunia akhirat. Allahu Akbar. Inilah alasan kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhassabu min amalil ibad as-salah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat, apabila salatnya beres, faqad taba wa najaha. Maka beruntung dan selamatlah dia. Kenapa beruntung? Semua kebaikan yang dilakukannya sebelum salat sampai ke akhirat. Karena salat itu lokomotif yang membawa gerbong amal solehnya. Maka di akhirat ada alasan dia untuk menikmati pahala kebaikannya. Wa najaha, dan selamat dia karena salat adalah simpul tauhid. Maka dia mendapatkan syafaat dengan kebenaran tauhidnya. Selamat dia. Sebaliknya, wa in fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasara. Celaka dan rugilah dia. Kenapa rugi? Kebaikannya tidak sampai ke akhirat karena salatnya rusak. Dan celaka dia karena tidak ada jaminan dia mendapatkan syafaat karena tauhidnya hancur. Bapak Ibu, itulah salat. Tapi anehnya manusia milenial zaman sekarang jogging 5 km kuat. Kenapa? Ada Pak Gubernur, ada Pak Presiden. Paling duluan dia ke lapangan untuk jogging. 5 km. Finish masih di depan sampai finish. Giliran sholat 100 meter ke masjid nggak kelihatan. Mungkin harus digotong pakai keranda, gitu. Hati-hati Bapak Ibu, jika kita berat melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka jangan harap kaki kita menuntun kita ke surga. Betul? Jika berat kita melangkahkan kaki kita ke masjid, maka kaki kita pun akan berat menuntun kita ke surga. Ada seseorang yang tidak mau sholat ke masjid, Bapak Ibu. Rumahnya di samping masjid tapi tidak mau ke masjid. Ketika dia mati, masjid itu menolak dia disolatkan di masjid itu. Ini ada tayangannya, Bu. Pernah lihat itu Bapak Ibu di Pakistan? Ada orang yang dia tetangga masjid tapi tidak mau ke masjid. Giliran dia mati, masjid menolak jasadnya. Sehingga ketika ditarik dibawa, orang-orang itu nggak bisa membawanya masuk ke masjid. Seolah-olah ada yang menariknya dari belakang gitu. Sayang sekali di sini tidak ada Bapak Ibu yang rahmati. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, keajaiban lain terjadi Bapak Ibu sekalian. Keajaiban lain terjadi apa itu Bapak Ibu? Ketika kita Bapak Ibu sholat itu dimulai dengan kumandang azan, betul? Nah ini, ketika kita sholat kita mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah dalam bentuk gelombang energi.
Kalau solat kita husuk ke Ka'bah, maka energi kita sampai ke Ka'bah. Kalau kita solat tidak husuk, ingat ke pasar, ingat ke rumah sakit, maka energi kita ke pasar, ke rumah sakit, mengikuti ingatan kita. Artinya jiwa kita tidak lurus, tidak sampai ke Ka'bah. Kalau kita sholat sendirian mungkin sampai ke Ka'bah, tapi kecepatannya yang mungkin 500 kHz, kilobyte. Tapi kalau sholat berjamaah, energi jamaah digabung, maka cepat sampainya ke Ka'bah. Karena energinya digabung. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'ati wasqa isrina darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian, 27 derajat. Bapak Ibu yang dimata subhanahu wa ta'ala, azan luar biasa ajaibnya. Keajaiban azan. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Betul? Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika di Indonesia azan subuh, nyambung terus sampai ke Malaysia. Di Indonesia azan subuh belum selesai. Ketika Malaysia azan subuh belum selesai, nyambung ke Thailand. Thailand belum selesai azan subuh, nyambung ke Burma. Burma belum selesai azan subuh, nyambung ke Bangladesh, nyambung ke Afghanistan, sampai ke perairan Atlantika. Ketika di perairan Atlantika azan subuh, Indonesia Timur sudah azan zuhur. Berarti azan tidak pernah berhenti setiap detik. Kalau mesti ditutup dan tidak ada yang azan, kiamat duluan tuh. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar lagi orang mengumandangkan azan. Jika ada pejabat negara atau pejabat daerah yang melarang sholat azan dikumandangkan pakai speaker keluar, kiamatnya duluan. Amin. Makasih Pak. Harus kita aminkan. Ya. Itu kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi manusia mengumandangkan azan. Ya, musuh-musuh Islam ingin menjauhkan kita dari masjid, maka dilarang kita. Gak dilarang, tapi sebarkan aja pandemi supaya tidak ke masjid, supaya tidak ada azan. Betul? Logis tidak Bapak Ibu? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika azan tidak pernah berhenti setiap detik, maka tidak henti-hentinya manusia mengirimkan energi iman Islamnya ke Ka'bah. Betul? Ketika energi iman Islam terus dikumpul dikirim ke Ka'bah, tawaf pun tidak pernah berhenti. Sebelum pandemi, kapanpun kita datang ke Masjidil Haram selalu ada yang tawaf. Mau jam berapapun, tawaf tidak pernah berhenti. Cuma sholat yang membuat tawaf berhenti. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berdiri tawaf lagi. Jika tawaf tidak pernah berhenti, maka energi iman Islam manusia yang tidak pernah berhenti dikirimkan dari seluruh penjuru dunia, diputar tanpa henti oleh orang-orang yang tawaf. Dan bagaimana tawaf? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimali hinama yatufuha. Adalah Nabi Muhammad SAW mengelilingi Ka'bah di sebelah, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika beliau memutarinya. Berarti tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika ada energi dikumpulkan di satu titik diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan 4 jari? Maka akan terjadi lompatan energi yang arah vektornya ditunjukkan oleh ibu jari. Kita sholat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Berarti numpuk iman Islam kita di Ka'bah. Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Maka ketika energi iman Islam yang kita kirim 5 kali sehari tanpa henti di muka bumi dengan sholat kita diputar oleh orang yang tawaf, maka energi iman Islam itu akan terlempar kemana? Ke arsy Allah. Akan terlempar ke arsy Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Inilah kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah. Karena energi iman Islam kita tadi terlempar ke Ka'bah. Terlempar ke arsy Allah. Diputar oleh orang yang tawaf, maka iman Islam kita sampai ke arsy Allah, sampai kepada Allah. Satu keliling kita tawaf, 1 lapis langit terlewati. 7 keliling kita tawaf, 7 lapis langit terlewati. Maka sampailah iman Islam kepada Allah. Tercatatlah iman Islam kita di sisi arsy Allah. Itulah kenapa kalimat talbiyah ibadah haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik. Dan ibadah haji adalah konfigurasi dasar tauhid umat manusia secara global. Terlaksananya haji dan umrah di tahun itu artinya sempurnanya iman dan Islamnya, tauhidnya umat manusia, umat Islam setahun penuh.
ibadah haji, hancurnya ibadah tauhid, ibadah haji, hancurnya tauhid umat manusia. Pandemi COVID-19 menghalangi kita melaksanakan haji dan umrah, maka hancur tauhid umat manusia di muka bumi. Betul? Allahu Akbar. Nyambung tidak Bapak Ibu? Energi sholat kita, iman Islam kita dikumpulkan, dikirimkan dengan apa? Dengan sholat. Energi iman Islam kita. Ketika masjid kita kosong karena pandemi, misalnya di lockdown, maka tidak ada yang sholat di masjid. Maka tidak ada energi yang terkirimkan ke Ka'bah. Kalaupun ada masjid, mungkin ada yang menegakkan tapi sedikit, maka berkurang energi yang terkirimkan. Ketika energinya berkurang, maka bumi berkurang ikatan tauhidnya ke aras Allah, maka goyanglah bumi. Maka akan banyak terjadi gunung-gunung meletus dan bencana di muka bumi. Nyambung tidak Bapak Ibu? Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, tanda kiamat telah dekat kepada manusia, masjidnya megah isinya kosong. Tanda kiamat telah dekat pada manusia, banyak terjadi gempa dan bencana di muka bumi. Baik, ini dari sisi sholat. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjidi bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah SAW, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjidil Haram. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena suci. Kenapa suci? Karena lurus dengan aras Allah, Ka'bah. Sehingga sucinya aras Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram oleh Nabi Adam AS, dibimbing oleh malaikat Jibril. Suma ayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa lagi yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh. Aqsa, paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Ya, 1233 km. Adapun Madinah adalah kehormatan dari Allah untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun, susah untuk menerapkan Islam. Susah untuk mempersatukan para sahabat menjadi ummatan wahidah. Maka hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah yang tadinya Yasrib berubah menjadi Madinah. Yasrib artinya gelap gulita. Madinah Mudamarah, kota yang terang benderang dengan tauhid. Madinah berhasil Rasulullah mempersatukan para sahabat dan Ansor, Muhajirin dan Ansor. Terbentuk masyarakat wahyu, maka kuat umat Islam. Baru kembali ke Mekah dengan Fathul Mekah, dibebaskan Mekah. Maka tegaklah Islam ke seluruh dunia. Hancur kemusyrikan di muka bumi. Hari ini Mekah dan Madinah, apakah ada dalam zaman kemusyrikan? Halo Bapak Ibu yang mati Allah. Baik, saya perlihatkan Mekah. Boleh saya perlihatkan Mekah Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bersama saya kan? Pada kemana ini sepi sekali nih? Jamaah. Woi jamaah. Lanjut. Masih ada. Bapak Ibu, ini gambaran Mekah ketika di malam hari. Menangis saya menyaksikan keindahan Mekah, udah sekalian. Perhatikan ini Bapak. Kita semua tahu ini adalah bangunan yang bernama Zamzam Tower. Maka tercatatlah bangunan ini sebagai bangunan yang tertinggi di Masjidil Haram di kota Mekah, mengalahkan tingginya Ka'bah. Bapak Ibu perhatikan ini. Apa ini Bapak Ibu? Jam. Orang-orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa min asratiha faqad azalatus sa'atul Ka'bah." Dan sungguh dari tanda kiamat telah dekat, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini saya tidak paham apa maksud hadis Rasulullah SAW. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Ketika bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah, maka fasa'atu aqrabu ilaikum, maka kiamat telah dekat kepada kalian. Bayang-bayang as-sa'ah kan kiamat, bayang-bayang kiamat membayangi kita menutup Ka'bah. Oh gitu bayang-bayang kiamat. Pemahaman saya begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Zamzam Tower ini berdiri dengan megah, saat itu saya sholat asar di sini, tidak keluar langsung Bapak Ibu. Selesai sholat asar saya baca Quran dan berzikir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Matahari tepat berada di atas sini, bayang-bayang as-sa'ah ini menutup Ka'bah. Saat itu saya baru paham. Allahu Akbar. Ini maksud hadis Rasulullah. Nangis saya Bapak Ibu. Sampai maghrib Ka'bah tertutup oleh as-sa'ah dari cahaya matahari.
Apa itu bukan tanda-tanda telah dekat kejadian hari keempat itu, kata Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita lihat kehidupan bangsa Arab hari ini, Bapak Ibu. Saya sedih sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bermaksud memperlihatkan aib bangsa Arab, tapi di tugas umat Islam dunia. Tasyabuh dengan orang-orang kafir, hukumnya gimana? Haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang serupa menyerupai orang-orang kafir satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Bapak Ibu teman-teman, inilah westernisasi, ya, pembaratan di tanah Arab. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan, innakum satakzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bapak Ibu, ternyata ketika Imam Mahdi muncul nanti, peran pertama yang beliau lakukan bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Eropa, Romawi, dan Cina, bukan. Tetapi peran melawan Arab, membersihkan Arab dari kemunafikan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi malam kita sudah bahas, Bapak Ibu, geopolitik dunia diambang panas, Bapak Ibu. Ya, ada satu pasukan muncul membenarkan hadis Rasulullah SAW. Ada 3 pasukan yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan memenangkan Islam di muka bumi. Yang pertama, Palestina dan Suriah. Boleh saya perlihatkan, Bapak Ibu? Apakah ini pasukan? Sepertinya, Bapak Ibu sekalian, sepertinya. Saya perlihatkan ini sebagai bukti, Bapak Ibu, untuk menguatkan dari apa yang saya sampaikan, bahwa saya tidak hanya sekedar bicara, tapi dia ada faktanya, Bapak Ibu. Kepada Ibnu Hawalah, ya, kepada Ibnu Hawalah Rasulullah bersabda, ya Ibnu Hawalah, intara ida uqimatid rayatun sud fi biladil al-kud wa fi aknafiha fasa'atu akhrabu ilaikum mimma baina ra'sika wa mankibaik. Wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panci hitam ini berkibar di bumi Al-Quds dan sekitarnya Palestina Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Hancurnya Yahudi itu sudah pasti. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, Allah sudah memberikan 2 janji hukuman bagi bangsa Yahudi. Di ayat yang ke-4, Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan, nah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Dan sungguh kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab Taurat bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan sungguh mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yang berikutnya ayat yang kelima, fa idza ja'a wadu'ulahum, apabila datang janji, tiba janji hukuman yang pertama dari 2 hukuman itu. Kerusakan yang pertama sudah mereka lakukan, yaitu mereka melakukan kerusakan di Masjidil Aqsa. Mereka mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan maksiat di Masjidil Aqsa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka. Sebelum dihukum, mereka didatangkan para nabi dan rasul, malah dibunuh nabi dan rasul. Nabi Zakaria dipotong, digergaji, Nabi Yahya disembelih. Maka Allah kirim mereka pasukan. Ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sing syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maqula. Maka kami kirim 3 bangsa besar hamba-hamba kami yang punya kekuatan dahsyat, ba'sing syadid. Lalu mereka merajalela Mesir, Assyria, dan Kaldani. Hancur tuh bangsa Yahudi di tanah Palestina. Maka pecah menjadi 2. Ada Judah, ada selatan. Judah di utara, selatan di... Nah, itu pun masih berperang. Diutus lagi nabi-nabi Daniel, Nabi Samuel, tapi tetap mereka membunuh para nabi, dan Allah hancurkan dengan 3 bangsa besar tadi. Lalu mereka sporadis tidak punya tanah air di muka bumi. Lalu kemudian Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke tanah Palestina. Pasca peristiwa Holocaust, Israel mendapatkan, Yahudi mendapatkan bantuan besar. Bapak Ibu, siapa yang bersalah dalam peristiwa Holocaust? Saya tidak yakin salah. Ketika Perang Dunia ke-1, dia menjadi komandan pasukan militer tentara Jerman. Waktu itu perang luar biasa berkecamuk. Lalu setelah perang beristirahat dulu bersama pasukannya dan berkata, aku tidak bisa memberikan makanan dan jaminan kekenyangan pada kalian. Tapi aku berikan waktu bagi kalian sepuas-puasnya. Besok pagi kita kumpul lagi di sini. Sekarang kalian istirahat. Silakan kalian keliling, jika ada gonimah, ada makanan, silakan ambil, makanlah. Sekarang bubar jalan.
bubar pasukan. Bangsa Yahudi adalah minoritas di Jerman yang paling kaya. Mereka kaya raya. Dan ada kebiasaan orang Yahudi di Jerman, mereka suka membuang makanan yang belum habis ke tong sampah. Dan orang-orang Jerman selalu memungutnya dan memakannya. Itu cara orang Yahudi menghinakan Jerman. Di sela-sela Perang Dunia ke-1 tadi, ya, di tengah malam itu berjalan dalam keadaan kelelahan dan kelaparan. Tiba-tiba ada sebuah sedan melejit ke depan, lalu berhenti di depan dan melemparkan bungkusan besar, 2 bungkusan ke tong sampah. Hitler yakin itu makanan, kata Hitler, tolong ambil bungkusan itu. Ketika diambil, betul makanan banyak, dimakan bareng-bareng. Ketika memakan makanan itu, dia simpan lagi. Bergetar tangannya. Kurang ajar mereka. Jangan dimakan. Kenapa komandan? Kenapa jenderal? Mereka Yahudi pendatang di tanah air kita, di bangsa ini. Tapi mereka hidup kaya raya dan hidup nyenyak. Mereka hidup nyaman, kaya raya, dan mereka tidak berperang. Sementara kita pribumi hidup miskin dan berperang. Kalau aku menjadi pemimpin negara ini, akan aku usir mereka dari negaraku. Kalaupun tidak, akan aku hinakan mereka di negaraku ini. Allah takdir menjadi pemimpin Jerman, betul? Maka bangsa Yahudi diusir dari Jerman. Dan ada 5.000 yang ditawan. Mereka dihinakan di Jerman. Maka banyak eksodus Yahudi besar-besaran keluar dari Bavaria, Jerman. Ada 5 Yahudi yang ditawan oleh terkirim surat kepada pimpinan tinggi Yahudi di Eropa, Rothschild dan keluarga Rothschild. Aku menawan 5.000 bangsa kalian Yahudi. Silakan tebus sampai tanggal sekian. Jika sampai tanggal sekian deadline tidak ditebus, sekian juta pound sterling, aku pastikan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Akan aku bantai habis. Nah, maka diutuslah satu divisi delegasi pimpinan Yahudi melihat dari 5 tawanan tadi. Duga mau ditebus. Tapi apa yang terjadi ketika dilihat? Ternyata mereka adalah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, dan anak-anak perempuan yang dibutuhkan para pemuda untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Yang dibutuhkan adalah pemuda untuk menjadi tentara. Sementara itu adalah orang-orang yang tidak mungkin menjadi tentara. Maka tidak ditebus oleh Yahudi. Oleh negaranya sendiri, oleh bangsanya sendiri tidak ditebus. Ditumbalkan. Silakan, aku tidak butuh mereka. Gila ya kalian? Aku tidak main-main. Kalian tidak akan menebusnya? Tidak. Yang kami butuhkan para pemuda untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Baik, kalau gitu jangan salahkan aku kalau aku bantai. Silakan. Silakan. Itu yang terjadi. Maka dibantailah 5.000 tadi. Tapi pintar mereka. Mereka memasang CCTV. Memasang kamera. Sehingga pembantaian itu terekam. Maka digambarkanlah kepada dunia. Selesai Perang Dunia Kedua. Yahudi mengatakan kami korban kejahatan Perang Dunia Kedua. Maka negara dunia harus membayar mahal nyawa-nyawa kami. Maka apa yang terjadi? Mengalirlah dana kompensasi dari seluruh dunia kepada Israel, termasuk dari Amerika, sampai hari ini. Saya simpan datanya. Obama komitmen kepada Israel seperti apa? 300 juta dolar. 300 juta dolar betul akan dikirimkan untuk Israel semasa kepemimpinannya. Maka mengalirlah dana kompensasi kepada Israel. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel hari ini, ke Palestina maksud saya, nggak ada Israel, Palestina, Bapak Ibu akan menyaksikan setiap checkpoint dijaga oleh tentara-tentara Israel dari seluruh dunia. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, bule, dari seluruh dunia Bapak Ibu. Tidak percaya, yuk berangkat bersama saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, negara seluruh dunia harus mengirimkan wajib militer kepada seluruh para pemudanya untuk berjaga-jaga di Israel, Palestina. Bapak Ibu, ini apakah itu bukti dari firman Allah? Kemudian kami berikan ulang. Kami ulang bagi kalian kesempatan untuk menguasai Palestina, umat Islam. Dan kami kuatkan kalian bi amwalin dengan harta, wabanin dan pasukan yang banyak. Waja'alnakum aksaruna nafira. Bapak Ibu, jadilah mereka negara besar yang sekarang menguasai Palestina. Bapak Ibu, maka tidak salah. Menurut saya ini kerusakan yang kedua. Ya, jadi mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, dan akan mereka hancurkan
Lalu mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan ketika istana ini muncul, bangkit, maka umat Islam kalah dan Yahudi dan Nasrani menang, Bapak Ibu. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu, Ustaz? Hukuman yang kedua yang Allah berikan pada mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang untuk kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka dia akan menimpa kalian akibatnya. Fa idza jawadul akhir, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian. Waliyadkhulul masjid, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari tangan kalian. Kama dakhuluhu awal marah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian 3 bangsa besar, Mesir, Assyria, dan Kaldani. Waliyutabbiru ma'alau tadbirat, dan sungguh mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada 3 bangsa besar. Sebagaimana dulu ada Mesir, Assyria, Kaldani, nanti pun ada 3 pasukan besar. Lalu pasukan yang ketiga siapa, Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurhum man khadalahum wala man khalatahum hatta taqum as-sa'ah atau hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah yang Allah tolong, yang selalu menang dalam kebenaran, dalam membela kebenaran. Tidak ada satupun orang-orang kafir yang akan mengalahkan mereka, dan tidak ada pun mereka merasa diperselisih oleh orang-orang munafik. Perilaku orang munafik tidak akan menghentikan langkah juang mereka sampai Allah memenangkan mereka, atau sampai turun Isa bin Maryam dari langit membantu kemenangan mereka. Humul ladina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pasukan apa itu? Yakin pasukan merah putih? Bapak Ibu, ketika Rusia hengkang dari tahun 97, ini guru saya bilang begini, beliau adalah orang yang pertama ditepuk pundaknya oleh pimpinan tahun 97. Ya Indonesia, in lam yakum amrum dinina min biladina hada, fasayakumu min biladikum. Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negara kalian, maka Islam akan tegak berikutnya dari negara kamu, Indonesia. Allahu Akbar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dari Sauban, anna Sauban hadasa, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun. Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka padaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Hadis inilah yang membuat para pejuang negara kita membuat bendera kita merah putih. Betapa besar cita-cita dan harapan para pahlawan negara kita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang membebaskan Palestina. Tapi hadis ini bukan berarti tentang Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hadis ini merah putih di sini Indonesia, tidak. Ketika saya sholat subuh di sini pada tahun 2017, kami membawa jamaah umrah seperti biasa, Bapak Ibu. Kami sholat subuh di sini. Ternyata saya berpapasan dan bertemu dengan beliau. Beliau adalah dosen saya. Beliau guru besar sejarah Palestina dan sejarah peradaban para nabi. Beliau pernah saya tanya tentang merah putih dalam hadis itu. Ma ra'yukum an hadal hadis hunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi bidadina li ana liwana al-ahmar wal abyad. Bagaimana pandangan Anda, wahai Syekh?
Apakah ada hubungan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia, mengingat bendera kami merah putih? Beliau tidak mengatakan, beliau hanya menepuk pundak saya. Satu lagi Bapak Ibu yang saya tanya, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah imam kami waktu sholat asar di Masjidil Aqsa. Beliau satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Ada saya Abdul Jabbar, ada saya beliau, ada saya Abu Bakar Al-Wabidah, dan beliau itu saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Dan ini juga kami tanya, Dr. Yusuf Abu Sunaina, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Ini sholat asar, dan ini imam tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Beliau pun kita tanya pandangannya tentang Indonesia. Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahun antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin qabla as-sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Dimulai dari 610 Masehi ya sampai 632 Masehi, 23 tahun. Dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah 30 tahun sampai 661 Masehi. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin. Eropa takluk, dunia dikuasai, pusatnya di Mesir, Afrika. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih, pusatnya di Konstantinopel, Turki. Di usia yang ke-22 tahun belum menguasai 21 negara. Negara yang terakhir yang berkuasai adalah Konstantinopel. Menggenapkan hadis Rasulullah SAW, la tubtahannal Konstantiniyah, padanya amil amiru amiruha, wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebasnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih merebut kembali Al-Quds, merebut kembali Bizantium, mengalahkan Bizantium, Eropa Timur, Romawi Timur, dan mengebut kembali Konstantinopel, Istanbul dari Eropa. Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Tinggal Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betul? Sudah Asia? Belum. Dan beliau mengatakan, Antum ya Nusantara, lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin. Kalian Nusantara, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah Bapak Ibu jika umat Islam Palestina begitu menunggu kehadiran kita di tanah suci para nabi dan rasul. Tahukah kita? Ternyata setiap 17 Agustus Palestina merayakan kemerdekaan kita. Terutama di Gaza, di West Bank tidak bisa, cuma di Gaza. Cuma di Gaza bendera Indonesia berkibar dengan sangat gagah. Ini adalah perayaan HUT RI di Gaza, Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Di lapangan ini ada 2 bendera. Kira-kira bendera mana yang pertama kali dikibarkan? Yang pertama kali mereka kibarkan adalah bendera kita Indonesia. Kita bertanya Bapak sekalian, kenapa kalian kibarkan bendera kami? Bukan bendera kalian, itu ada di sampingnya. Apa kata mereka? Ya Indonesia, ya ikhwatan al-muslimin al-Indonesia, lasna bitahrir, ladaina maglulah. Wahai umat Islam Indonesia, kami belum merdeka, kami masih dijajah. Tapi jika nanti kalian bangkit memimpin kebangkitan Islam, memimpin dunia, di saat itu kami merdeka ya sesungguhnya. Allahu Akbar. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, panji hitam yang ketiga, insya Allah akan berkibar di bumi merah putih, betul? Yakin? Lupakah kita? Bagaimana dahsyatnya kibaran merah putih di tanah air kita. Ketika terjadi fitnah melanda bangsa kita, pembakaran bendera tauhid hanya terjadi di sebuah titik yang bernama Garut. Tapi panji hitam memicu tegaknya panji hitam di seluruh dunia. Saya menolak lupa Bapak Ibu. Saya menolak lupa peristiwa itu. Dan apa yang terjadi? Dan ini memicu kebangkitan Islam, kebangkitan bendera tauhid di seluruh negara. Ya, berasbab dari pembakaran panji hitam di Garut, maka dunia pun bangkit. Di Mesir, bangkit. Di Tunisia, Belanda, Jerman, Belgia, Australia,
Bahkan negara Rusia pun tidak ridho, umat Islam di sana tidak ridho panji tauhid kita dibakar oleh mereka. Maka tidak salah kalau negara kita sekarang lagi dipanas sedikit seperti. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tinggal negara kita ini yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah negara kita dipecah-pecah Bapak Ibu. Lihat siapa yang menguasai Pulau Sumatera, Eropa. Siapa yang menguasai Kalimantan dan Sulawesi, negara tirai bambu, dan Amerika akan mengambil Papua, yang tersisa tinggal Pulau Jawa. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan, sebagai salah satu tanda kebangkitan Islam telah dekat, dan tanda kiamat telah dekat kepada umat manusia. Beliau menegaskan bahwa umatnya nanti akan berperang dengan satu bangsa. Tapi mohon tolong dimatikan dulu. Atau nggak apa-apa, saya tidak akan menyebutkan negaranya. Rasulullah bersabda, La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun. Mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, hidung mereka pesek. Wajuhum kal majadil mutlaqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng yang terbelah. Bangsa mana? Sudah hadir mereka di tanah air kita? Berarti kitalah sebetulnya yang sedang Allah uji. Hadirnya mereka di tanah air kita merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Pantaskah kita menjadi pasukan yang ketiga membebas Masjidil Aqsa? Tapi demi Allah, jangan pernah meremehkan kami Bapak Ibu. Tadi, maka saya yakin, ketika nanti ada penghinaan dan umat Islam chaos di Indonesia, maka saya yakin dua panji hitam ini akan datang, dua taifah ini akan hadir di tanah air kita. Pertanyaannya, kapan itu terjadi Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Israel dipersepsikan, sebentar. Kita hitung bareng-bareng. Ya. Bapak Ibu, ini bukan meramal, tidak, nauzubillah. Apa yang terjadi hak Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yashalam yakun, wala haula wala quwata illa billahil azim. Namun apa yang terjadi sekadar kehendak Allah. Namun kita harus bersiap-siap untuk menyambut itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dr. Bassam Nahjar membuat buku ini dengan berjudul begini? Beliau membukukan tulisannya di pengasingan di Al-Jazair kalau tidak salah. Yang pertama, beliau berdasarkan 4 klausul. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, kita tahu Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Mereka merebut West Bank dari umat Islam Palestina. 11 provinsi Palestina mereka kuasai. Tinggal 1 Gaza yang belum mereka kuasai. Yang kedua, pada saat itu, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penyair Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dia ditanya sama Ahmad Ar-Rashid ini oleh penyair Irak, ya Jiddah, limana tabkin? Afala takun liqaumika baladan? Hei nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini bangsamu punya negara, punya tanah air? Apa kata nenek ini? Betul, hari ini negara bangsa kami punya tanah air, punya negara. Tapi demi Tuhan, berdasarkan kitab Taurat, bangsa ini tidak akan pernah lama menikmati kemerdekaannya kecuali hanya 76 tahun saja. Itu cerita si nenek itu. Ya, Ar-Rashid bertemu dengan penulis buku ini. Maka kemudian nenek itu pun tahu, ya, penulis buku ini pun tahu siapa nenek itu. Maka 2024 adalah angka analisa kebangkitan Islam. Betulkah Islam akan bangkit tahun 2024? Baik. Itu hanya prediksi. Hanya prediksi. Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jamaah. Woi jamaah. Alhamdulillah. Kita hitung sama-sama ya. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yubalighu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Dawud aja yang viral, sama Abu Hurairah. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, Allah berjanji, Rasulullah berjanji akan datang seorang mujadid, seorang reformis, bukan nabi, bukan rasul, mujadid, reformis. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari perpecahan dan paham-paham sesat. Tidak ada lagi ahlus sunnah, ahlul bidah, yang ada semuanya ahlus sunnah, semuanya muslim. Tidak ada lagi perpecahan, firqah-firqah, tidak ada. Semuanya satu ummatan wahidah. Allahu Akbar. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia di masa kehadirannya. Yang ketiga, umat Islam akan hidup aman, sejahtera, dan kaya raya. Karena Rasulullah mengatakan, wa yubsirul ma'asihahan la yu'addadah. La yu'addadah. Dia akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Maka umat Islam akan kaya raya. Alhamdulillah. Jadi hari ini punya banyak hutang, reformis ini datang, lunas hutangnya. Amin. Punya banyak hutang rupanya. Yang punya cicilan Imam Mahdi datang, lunas cicilannya. Amin. Punya cicilan juga ya.